Malam hari ini kita belajar firman Tuhan dengan judul persembahkan tubuh, ya. Persembahkan tubuh bagian kedua. Bagian pertama sudah kita dengar minggu lalu. Ini sambungannya. Sebaiknya kalau Bapak Ibu mendengarkan bisa digabung. Ya, kalau mau mengulang gitu ya, satu langsung dua. Jadi bisa utuh gitu ya. Seperti hari Kamis, kita juga ada seri khotbah ya dalam tema-tema kita itu ada belajarlah kepadaku 1, 2. Nah, itu kalau dijadikan satu pemahaman kita bisa utuh. Sama seperti sekarang, ini bagian kedua. Ya, kita melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang mempersembahkan tubuh. Karena banyak orang salah memahami mempersembahkan tubuh itu seolah-olah hanya dilarang merokok, padahal tidak. Ya, tidak. Banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan supaya kita bisa mempersembahkan tubuh dengan baik, dengan sempurna. Ya. Jangan kita memberi tubuh itu asal-asalan, gitu ya. Kalau orang Israel gitu ya mempersembahkan domba itu yang terbaik. Dihitung 1 sampai 10, 10 terbaik. Enggak boleh yang cacat. Masuk kita mau memberikan tubuh kita kepada Allah yang enggak sehat. Jangan ya. Kita baca yuk. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Bapak Ibu, pasti yang namanya mempersembahkan tubuh itu bukan tubuh yang cacat, bukan tubuh yang mati. Jelas tubuh yang dimaksud adalah tubuh yang hidup. Ya, jelas tubuh yang hidup yang dimaksud dalam ayat ini ya. Bukan mayat, bukan tubuh yang mati. Mayat atau tubuh yang mati sudah tidak berguna. Tubuh yang mati hanya bisa dimasukkan ke tanah, diurai, jadi pupuk di tanah itu. Makanya kuburan subur-subur ya. Hanya itu fungsinya, selain itu tidak ada. Jadi kita mempersembahkan tubuh selama masih hidup. Itu pun harus sehat Bapak Ibu. Harus sehat. Mayat atau tubuh tidak berguna. Demikian juga Bapak Ibu, tubuh setengah hidup tidak berguna. Ngerti maksudnya tubuh setengah hidup? Tubuh setengah hidup itu sakit-sakitan. Hidup gak efektif, mati juga waktunya. Hidup tidak aktif, tidak bisa produktif, mati juga belum waktunya. Kita tidak mau seperti itu. Memang kalau kita ya mendapati keluarga kita ada yang sakit, ya kita harus rawat. Tapi sebaiknya jangan sampai sakit kan. Sebaiknya kita tetap sehat, tetap aktif dan bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Sebab setengah hidup atau setengah mati tidak ada gunanya. Halo? Malah jadi beban buat keluarga. Meskipun keluarga tidak terbeban, namanya orang tua kita atau saudara kita sakit ya pasti kita pelihara, pasti kita rawat. Pasti keluarga tidak merasa dibebani. Tetapi kalau kita tahu diri, kita pasti merepotkan kan? Gitu loh. Jangan sampai kita merepotkan sanak saudara kita, anak-anak kita. Bapak Ibu, kalau saya ingin sehat. Saya ingin sehat.
sampai detik Tuhan panggil saya ingin baik-baik saja, jangan sampai setengah mati, jangan sampai tidak efektif. Harapannya kan begitu. Kenapa? Ya, sampai detik terakhir kita bisa melayani Tuhan, itu kan indah Bapak Ibu. Sampai detik terakhir kita masih bisa jadi berkat, itu kan indah Bapak Ibu. Minimal, mungkin nggak khotbah, mungkin sudah tidak jadi aser, minimal gandeng cucu sekolah minggu, kan sudah lumayan Bapak Ibu. Karena orang tuanya mungkin pelayanan, kita yang jaga cucu. Loh, kan masih enak. Kan masih bagus. Daripada gandeng cucu kan kecil ya, cucu kecil. Gandeng rada bungkuk dikit, cekot-cekot. Encok Pak, osteoporosis Pak. Gak bisa jadi apa-apa. Ngangkat cucu, ndredeg. Mau jadi apa? Bapak Ibu, jangan sampai sakit. Nggak ada efektif, nggak ada baik-baiknya orang sakit. Jangankan khotbah, kalau Anda sakit gigi, jangankan khotbah. Anda sakit gigi, suruh baca Alkitab aja tambah pusing. Betul enggak? Enggak sakit gigi aja, malas baca Alkitab, apalagi sakit gigi. Serah mungkin kan? Nyantol aja enggak, buka aja, aduh cekot-cekot. Betul ya? Apalagi bagian tubuh yang lain. Intinya sakit itu enggak enak, dan sakit itu tidak bisa kita persembahkan buat Tuhan. Pak, ada pendeta yang ngomong, Pak, kalau sakit itu waktunya kita tidur di rumah sakit, Pak, untuk bergaul dengan Tuhan. Nah, itu kan omongan penghiburan orang sakit. Pernah enggak dengar Anda? Pernah enggak ada pendeta ngomong seperti itu? Bapak sakit karena memang waktunya Bapak tidur supaya bisa berhubungan pribadi dengan Tuhan. Betul? Ada yang ngomong begitu? Itu kan bisa-bisanya pendeta Bapak Ibu. Kalau Anda masuk rumah sakit, enggak yakin saya bisa berhubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Ngerasain sakitnya, sembuhnya, bayarnya. Betul enggak? Jangan mau sakit. Ya kalau sudah terjadi sakit ya sudah, tapi kan berusahalah supaya tidak sakit. Amin. Kita mau persembahkan hidup ini buat Tuhan yang efektif. Tubuh atau soma sebagai mekanis biologis yang sehat memerlukan perawatan, memerlukan perlakuan. Gak bisa seenaknya. Ya. Mobil perlu tune up. Mobil itu perlu diservis. Ganti oli lah, segala macam lah. Betul enggak? Tubuh fisik juga. Tubuh fisik kita juga perlu perawatan. Ya. Setidaknya ada 3 hal penting. 1 asupan makan, 2 istirahat, dan 3 olahraga. Ini mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan regenerasi kita supaya tetap sehat. Bapak Ibu, daging Anda yang sekarang ini berbeda loh dari daging yang Anda miliki 20 tahun lalu. Berbeda dari daging yang Anda miliki saat kecil. Daging Anda, sel Anda pada saat masih kecil, Anda masih kanak-kanak, itu sudah tidak ada. Tubuh Anda yang Anda miliki sekarang, itu tubuh baru dari regenerasi sel. Sel yang lama hilang. Halo? Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kita ini selalu dibarui setiap hari. Minimal selnya baru. Meskipun jiwanya, pola pikirnya masih pola pikir lama. Tetapi kenyataannya seperti itu. Sel kita berubah terus. Yang lama hilang, yang hidup, yang lama hilang, yang baru muncul. Memperbaiki, memperbarui. Dan ini hasil dari metabolisme tubuh.
Anda makan, Anda istirahat, Anda olahraga. Halo, ayo Bapak Ibu, kita mulai hidup sehat, jangan sembarangan, karena masing-masing kita memiliki, tugas dari Tuhan yang harus diselesaikan pada masa hidup. Jangan sampai kita berpulang gitu ya. Tuhan tanya, tugasmu selesai Fit? Tugas yang mana Tuhan? Sambil garuk-garuk gitu, pura-pura culun. Jangan, kita harus menemukan. Kita harus menemukan panggilan kita. Yesus menemukan panggilan hidupnya. Petrus menemukan panggilan hidupnya. Lah kita apa? Kita harus cari. Bapak Ibu, makan, tidur, olahraga adalah pola hidup yang diperlukan tubuh kita sebagai penunjang kesehatan fisik kita. Bahkan mental kita untuk melayani pekerjaannya. Kalau Anda, saya percaya hidup ini kesempatan, seperti yang lagu kedua tadi. Kalau Anda, saya percaya hidup ini kesempatan melayaninya, menyelesaikan pekerjaannya, ayo hidup sehat. Ayo hidup sehat, ayo jaga tubuh kita. Sehingga kita maksimal, dikatakan tadi dikatakan lagu tadi, sehingga kita maksimal. Sebelum berpulang kita sudah menyelesaikan tugas kita. Halo Bapak Ibu, mau enggak? Jangan sembrono. Seolah-olah hidup ini cuma begini saja. Bangun tidur, golek duit, malam jalan-jalan, happy-happy, tengah malam tidur, pagi bangun lagi, begitu lagi. Enggak, itu hidup yang sia-sia. Enggak ada sesuatu yang jadi berkat, tidak ada sesuatu yang diberikan, tidak ada sesuatu yang ditinggalkan. Bahkan sakit, bahkan kalau Anda sakit Bapak Ibu, jangankan jadi berkat buat sesama, jadi berkat buat keluarga aja enggak bisa. Padahal keluarga kita masih butuh kita. Amin Bapak Ibu. Jangan yang difokuskan dilarang merokok saja. Nah, makanan Anda yang lain perlu diperhatikan. Gaya hidup saudara, istirahat Anda perlu diperhatikan. Olahraga perlu diperhatikan. Rokok itu sebagian kecil. Halo. Rokok itu sebagian kecil Bapak Ibu. Betul. Kalau Anda baca jurnal gitu ya, kematian akibat rokok dibanding kematian akibat tidak olahraga, makannya ngawur, ini lebih tinggi yang ini loh, daripada rokok. Bapak Ibu, makanan perlu diperhatikan. Setiap orang butuh makan untuk hidup. Namun bukan setiap yang disebut makanan layak dimakan. Di 1 Korintus 6 ayat 12-13, Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Bagi orang Kristen tidak ada halal, tidak ada haram. Bukan berarti Anda harus makan semuanya. Bukan berarti kita boleh makan semuanya. Perhatikan apakah yang kita makan berguna buat tubuh kita. Kalau tidak berguna ya jangan dimakan. Halo? Penting gitu Bapak Ibu. Ya, soal makanan sudah saya jelaskan minggu lalu. Saya cuma sepintas saja mengingatkan. Bapak Ibu, apa yang kita makan itulah yang menjadi tubuh kita. Ya. Saya makan sembarangan. Saya dulu suka makan nasi, karbo, mie, segala macam. Akhirnya gemuk, obesitas, diabetes akhirnya. Ya itulah. Saya diabetes sekarang itu kan enggak tiba-tiba diabetes. Tetapi dari pola hidup saya yang ngawur. Ketambahan mama saya memang diabetes, sudah. Lancar jaya diabetesnya.
Kita harus perhatikan, tahu diabetes, tahu papa mamanya diabetes, mulai muda kita harus ngerem. Makanan-makanan yang bisa memicu diabetes. Seharusnya begitu Bapak Ibu. Tubuh kita rusak jika makanan yang masuk dalam tubuh kita tidak memiliki gizi yang baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Tubuh saya Bapak Ibu tidak membutuhkan karbo. Tubuh saya ya, lain sama tubuh yang lain. Tubuh saya tidak memerlukan karbo. Saya harus betul-betul bisa meminimalkan karbo. Belajar. Untuk tahu itu belajar. Belajar itu penting. Jangan berpikir, sing penting warak Pak. Jangan. Jangan. Sekarang kelihatannya tak apa-apa. Tapi usia separuh, ya, usia separuh hidup, usia setengah hidup kita ke atas pasti bermasalah. 40 tahun itu usia setengah kita. 40 tahun ke bawah makan sembarangan enggak kerasa apa-apa. 40 tahun berikutnya, 40 tahun kedua hidup kita pasti cekot-cekot. Pasti bermasalah. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Sesuci-sucinya Anda, sesuci-sucinya saya, serohani-rohaninya kita, makan ngawur, separuh usia kita berikutnya pasti bermasalah. Karena Tuhan tidak akan melanggar tatanannya. Anda pendoa, Anda penceramah, pendeta, 40 tahun pertama hidup kita ngawur, 40 tahun kedua hidup kita pasti bermasalah, pasti. Masalahnya itu orang bertobat kalau sudah kena, gitu ya Bapak Ibu ya. Sama, saya dulu juga begitu. Minggu lalu, saya mengunjungi papa mama saya. Papa saya ngomong gini, aku dengerin khotbahmu minggu lalu di gereja. Kok hebat, kok berani kamu ngomong seperti itu? Kamu kan masih ngawur makannya. Saya ngomong, lah mau gimana? Kebenaran harus diberitakan Bapak Ibu. Meskipun saya sendiri belum benar. Betul enggak? Kebenaran harus diberitakan meskipun saya sendiri belum benar. Karena fungsinya kebenaran diberitakan ya untuk mukul diri sendiri juga. Bukan hanya untuk jemaat, untuk yang ngomong juga. Kalau enggak diberitakan, kita sakit sama-sama, terus gimana? Kalau enggak diberitakan, kita mati sama-sama. Nah gimana? Kita ini kan seumuran juga ya. Kita ini seumuran semua kan. 40, 50, 60, range-nya segitu. Nah gimana kalau besok suatu saat ya 10 tahun lagi gitu. Yang satu stroke, yang satu apa. Terus gimana gereja ini kan gitu ya. Jadi kebenaran itu harus diberitakan Bapak Ibu. Saya juga berubah. Ini bukan buat Anda saja, ini juga buat yang ngomong. Amin. Kita mau melayani Tuhan ya. Halo. Bapak Ibu, ya kalau Anda mau mendengar ringkasan khotbah atau khotbah tentang makanan, Anda bisa dengarkan minggu lalu ya. Saya bicara saat ini tentang tidur. Jadi makanan sudah kita bahas, sekarang tidur. Tidur adalah kegiatan manusia yang paling penting selain olahraga, selain makanan. Pemulihan fisik dari keletihan maupun sakit terjadi saat tidur. Tidur tidak dapat digantikan dengan kegiatan apapun. Halo, Anda tidak bisa mengganti tidur dengan semedi, dengan yoga, enggak. Tidur harus tidur. Tidur tidak dapat digantikan dengan kegiatan apapun. Tubuh seperti mesin yang butuh istirahat. Minimal 6-8 jam. Sebaiknya tidak diganggu apapun. Termasuk dengan doa. Jangan. Tidur harus tidur. Jangan gaya-gaya doa. Saya dibangunkan untuk berdoa. Iya, kalau Anda krosok-krosokan. Anda tidak bisa menggantikan tidur dengan apapun. Nanti sebentar, Anda
Anda jangan protes dulu. Dengarkan dulu. Cek. Ya, saya ulangi. Tubuh perlu istirahat atau tidur 6-8 jam. Sebaiknya tidak diganggu apapun termasuk doa. Sebab dalam tidur ada yang disebut deep sleep. Itu fase tidur paling dalam, paling restoratif buat tubuh. 6 jam tidur kita, kalau masuk deep sleep, disitulah regenerasi sel, perbaikan tubuh terjadi. Bahkan 6 jam tidur malam hari itu, deep sleep itu tidak bisa digantikan siang. Pak, saya tidur malam 4 jamnya siang. Tidak bisa, harus 6 jam. Halo, ini ilmu pengetahuan, ini jurnal Bapak Ibu yang ngomong. Nabi-nabi tidak tahu ini, yang tahu ini lab. Nol sampai 6 ya, kalau bisa 8 bagus, tapi minimal 6. Di awal tidur, itu kan nggak langsung tidur. Kadang-kadang ada yang nyebutnya tidur ayam atau menjelang tidur, masih matanya masih melek merem gitu ya. Nah, deep sleep ini di sini antara 1 sampai ini 4 jam. Wah, ini semua diperbaiki. Ya, hormon, liver, hati, semua diperbaiki. Dan saya paling marah sama anak saya. Saya pernah negur anak saya soalnya. Kalau papa mama tidur jangan diganggu. Ya kecuali tidur siang ya. Kalau tidur malam jangan. Saya juga berusaha tidak mengganggu anak saya pada saat tidur. Karena ini penting. Pemulihan sel mati Anda, pemulihan organ dalam Anda, semua terjadi di saat ini. Halo. Bahkan kalau ini terganggu, Anda bisa sakit. Kalau ini terganggu, Anda bisa diabetes, Anda bisa stroke, Anda bisa macam-macam, migrain. Kalau migrain itu pasti ya, bangun tidur, harusnya tidur 6 jam gitu ya, 3 jam tidur, pasti puyeng. Ini jurnal ilmiah, modern Bapak Ibu. Nabi-nabi tidak tahu, para rasul tidak tahu. Halo, apa harus diturut Pak? Harus. Sebaiknya begitu, karena kalau Anda ingin tubuh Anda sehat, nanti saya bisa jelaskan. Makin cukup deep sleep, makin optimal kondisi fisik dan mental kita. Ya, makin cukup deep sleep, makin cukup tidur kita 4-6 jam ini, maka tubuh kita semakin optimal diperbaiki. Tidur ini penting Bapak Ibu. Pertama, memulihkan energi. Kedua, memperbaiki sel dan jaringan. Ketiga, mengatur hormon. Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh atau imun. Keenam, menjaga kesehatan mental. Itu benar. Dan ini Alkitabiah. Para nabi tidak tahu Bapak Ibu. Berapa jamnya deep sleep, tidak tahu. Tapi mereka juga tahu bahwa Allah akan menyembuhkan orang pada saat tidur. Tahu. Itu sudah ada di Alkitab. Kita baca yuk. Amsal 41 ayat 3. Mazmur ya, Mazmur. Sebentar. Mazmur 41 ayat 3, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sebentar. Bukan Amsal ya, Pesalm itu Amsal ya, sorry. Amsal 41 ayat 3. Tidak ada. 31 mungkin.
PS itu apa? Bahasa Inggris psalm. Psalm kan? Psalm itu apa? Mazmur ya. Coba Mazmur 42, kadang-kadang geser Mazmur itu. Coba Mazmur 42 mungkin. Empat puluh dua ayat 3. Empat puluh dua atau 40 mungkin. Kok loh kok aneh ya? Alkitabnya beda apa ya? Coba cek ya, itu di mana? Saya bacakan aja supaya enggak bingung. Betul ya, 41 ayat 3 kan? Tapi kok di situ beda ya? Coba. Nah, itu. Nah. 41 ayat 4, Pak. Ya. Ya, silahkan. Mazmur 41 ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ya. Bapak Ibu, pemulihan sakit, pemulihan tubuh, semua terjadi pada saat Anda tidur. Tidur itu penting. Jangan dianggap cuma merem matanya. Jangan dianggap tidur itu hanya untuk menghilangkan ngantuk. Tidur itu penting untuk regenerasi sel, untuk perbaikan organ-organ tubuh. Penting. Ya Bapak Ibu. Jangan sembarangan, kalau bisa tidur, jangan diganggu-ganggu. Halo, saya ada video klip, enggak tahu bisa apa enggak? Yem, bisa enggak Yem? Video klip pertama. Kalau kamu tidur kurang dari 6 jam semalam, gula darahmu itu bisa naik kayak habis makan donat. Tapi kok bisa ya? Hai, gue Dr. D, spesialis penyakit dalam. Let's get the insight. Banyak orang kira diabetes itu cuma soal makan manis. Padahal tidur itu juga punya peran yang sangat besar. Sebuah studi dari Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism tahun 2023 menunjukkan bahwa kurang tidur menurunkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh jadi lebih cuek terhadap insulin dan gula darah naik. Nggak cuma itu, tidur pendek juga ganggu kestabilan hormon grelin dan leptin dan bikin kita lapar terus dan craving makanan manis. Bahkan dalam studi yang lain dari Diabetes Care 2022, peserta yang tidur kurang dari 5 jam per malam punya resiko 2 kali lipat lebih tinggi untuk terkena diabetes tipe 2 dibanding yang tidur cukup. Jadi tidur itu bukan cuma buat istirahat, tapi juga buat menstabilkan metabolisme dan mencegah diabetes. Coba kita cek, kita tidur berapa jam semalam. Ayo, follow gua buat konten kesehatan yang bukan cuma mitos, tapi pakai data dan jurnal. Yuk, sehat bareng, mulai dari tidur yang cukup. Love you. Amin Bapak Ibu. Ayo kita benar-benar hidup sehat, belajar. Jangan berpikir tidur itu cuman untuk tombong ngantuk. Enggak. Pemulihan terjadi pada saat tidur. Loh, Tuhan sendiri loh yang ngomong. Amsal ya apa itu? Amsal ya. Mazmur yang ngomong. Halo. Memang para nabi enggak tahu 4 jamnya, sekiannya, apa aja yang diperbaiki. Enggak. Cuman mereka juga sudah tahu pemulihan tubuh itu lewat tidur. Jangan terlalu banyak begadang. Sebisa mungkin tidur itu 6 jam. Kalau kepingin tubuh sehat. Dulu saya berpikir bangun pagi-pagi sekali untuk doa pagi adalah menyalipkan daging. Dulu saya berpikir seperti itu. Namun setelah saya mengerti kebenaran, tidak serta-merta seperti itu. Sebab tubuh kita memiliki kebutuhan biologis. Bapak Ibu, jika kita sudah tidur cukup, ya 8 jam, lalu tidak mau bangun untuk doa pagi, ya bisa dianggap malas, bisa. Tidak mau menyelipkan daging, bisa.
Tetapi jika tidur kita kurang dari 6 jam, kita tidak bisa disebut malas sebab tubuh memiliki kebutuhan untuk istirahat yang belum tercukupi. Halo, Anda harus sesuaikan. Saya ngomong begini bukan melarang doa pagi, tapi kalau Anda mau doa pagi ya sesuaikan gitu ya. Kita harus sesuaikan. Contohlah Pak Handoko, tidur jam 8, bangun jam 3, bisa doa pagi. Tapi kan nggak semua orang tidur jam 8 masalahnya. Atau jam 8 masih utek-utek kerjaan gitu ya, masih sibuk. Bahkan nggak sibuk pun nggak bisa tidur, aku nggak bisa tidur. Anda harus menyesuaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan tidak tidur, Tuhan itu roh. Tuhan tidak butuh tidur, tetapi kita butuh tidur minimal 6 jam. Dan Tuhan tahu itu, karena Tuhan yang menciptakan kita. Halo, Bapak Ibu, teologi yang benar akan menuntun kita praktis rohani yang benar pula. Allah yang maha besar dan omnipresent melampaui waktu kita. Anda harus berdoa, tapi cari waktu lain. Jangan ganggu jam tidur karena Anda butuh itu. Saya yakin Tuhan gak marah karena Dia yang menciptakan kita. Dan Tuhan gak pernah tidur masalahnya. Jadi Anda mau temuin kapan saja gak ada masalah. Tapi kalau kita temuin Dia jam 2 malam itu mengganggu tidur kita. Kamu rusak anakku. Halo, Bapak Ibu, kadang-kadang orang Kristen itu terlalu percaya mitos. Banyak pendeta mengatakan, mari kita besok doa pagi, kita membangunkan fajar. Itu kalimat ngawur loh. Kamu bangun doa, enggak bangun doa. Matahari itu fajar ya jam segitu, pasti muncul, enggak mungkin tidak. Enggak perlu Anda banguni. Halo, Bapak Ibu, sedikit mereview pelajaran SD. Ya, ini matahari. Ya. Bapak Ibu, matahari kan bersinar begini, ini bumi. Kalau buminya berputar seiring jarum jam seperti ini, ya, berarti ini jam 6 malam. Betul? Betul? Kalau di sini ya berputar searah jarum jam berarti 06 pagi. Betul? Paham enggak maksud saya? Bumi kalau berputar seiring jarum jam begini, ya, begitu dia masuk fajar, ini jam 6 pagi, betul ya? Begitu dia menjelang malam, ini jam 6 malam, ini sudah wilayah yang tidak terkena sinar matahari, betul ya? Betul enggak? Berarti yang mengalami pagi, siang, sore, malam itu kita manusia, betul enggak? Tapi masalahnya Allah itu di mana? Kalau Allah itu maha besar dan maha hadir, Allah ini ada di mana-mana Bapak Ibu. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi Anda pagi atau malam atau siang tidak terpengaruh. Tuhan tidak dipengaruhi sama itu. Ngerti tidak maksudnya? Kalau kita bangun pagi jam 6, Tuhan ada dan Tuhan hadir. Kita mau doa malam, ya doa sore, jam 6 sore gitu ya. Maghrib mau doa, ya Tuhan hadir, Tuhan ada. Karena Dia maha besar dan maha hadir. Dia enggak tidur, tapi kita butuh tidur. Jangan ganggu jam tidur kita ini. Nah, ini jam tidur kita ini 6 jam, 6 sampai 8 jam. Jangan. Pak, tapi nabi-nabi itu doa malam, Pak. Doa pagi, Pak. Nabi-nabi doa malam, doa pagi. Karena jam 6 pagi sampai jam 6 malam, ya. Jam 6 malam sampai jam 6 pagi itu 12 jam. Betul? Zaman dulu enggak ada kegiatan nonton TV. Betul ya? Tidur-tidur aja, Anda butuh tidur 6 sampai 8 jam. Selebihnya itu jangan nonton TV, berdoalah. Itu yang baik, itu yang sehat.
Tapi jam tidur Anda jangan diganggu. Halo, ngerti enggak maksud saya? Saya enggak anti doa loh ya, tapi berdoalah dengan cerdas. Jangan berdoa dengan mitos, seolah-olah kalau doa pagi atau doa malam itu lebih manjur. Enggak ada seperti itu. Allah tahu kondisi kita. Amin Bapak Ibu. Pak, saya tetap kepingin doa pagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidurlah lebih awal seperti Pak Andoko. Amin. Gitu caranya. Jangan tidurnya yang dikorbankan. Jangan. Jam nonton TV-nya yang dikorbankan. Halo. Ini jurnal ilmiah Bapak Ibu. Zaman dulu enggak ngerti ini, makanya mereka ngawur. Loh kalau sekarang dibuat seperti itu, KO kita, pasti. Tidak ada orang suci, orang terlalu baik yang tahan terhadap perubahan fisik karena makan ngawur, tidur kurang, dan tidak olahraga. Tidak ada, semua pasti KO, semua pasti berpenyakit. Karena ini tatanan sudah. Bapak Ibu, kita bisa berdoa kapan saja, sebab Tuhan tidak tidur. Tapi kita butuh menyesuaikan jam biologis kita demi pemulihan fisik kita. Idealnya tidur itu jam 10 malam, bangun jam 4 pagi. Sehingga kalau jam 4 bangun kita bisa doa pagi, itu idealnya. Tetapi tidak semua bisa tidur jam begini kan. Ada kesibukan yang belum selesai. Baru bisa tidur jam 12 malam. Itu juga sebetulnya tidak baik. Tetapi kalau memang tidurnya bisa jam segitu, ya bangunlah jam 6, Anda butuh 6 jam. Lalu doanya kapan? Ya setelah itu. Sibuk Pak nganter anak, ya sepulang nganter anak sekolah, berdoalah. Anda berdoa bisa kapan saja. Halo, ayo beragama dengan cerdas, ayo bertuhan dengan cerdas. Kalau beragama memang tidak pernah cerdas karena banyak mitosnya. Tapi ayo bertuhan dengan cerdas. Bertuhan di zaman ini, jangan bertuhan di zaman dulu yang tidak ngerti apa-apa. Halo, ayo Bapak Ibu. Doa itu harus, itu kebutuhan rohani kita. Tapi kita jangan korbankan tidur dengan doa. Tuhan tahu fisik kita butuh pemulihan. Dan kita bisa berdoa kapan saja. Dia omnipresent, Dia Allah yang maha hadir. Pada saat Anda masuk jam doa Anda, tidak mungkin Allah ngomong, Tuhan ngomong, sebentar Fit, aku masih tidur. Tidak ada. Halo, ayo cerdas yuk. Bapak Ibu, jangan sampai fisik kita lemah lalu sakit sehingga pekerjaan Tuhan terhambat. Bahkan kita membuat sedih atau bahkan merepotkan orang-orang yang kita cintai. Pak Era sakit, saya sedih Bapak Ibu. Itu pekerjaan Tuhan terhenti. Kalau saya saja sedih, pasti keluarganya juga sedih. Kita ambil yuk pelajaran yang baik. Bapak Ibu, mari menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan saja, kita menjaga kesehatan saja, belum tentu kita tidak sakit. Betul ya? Apalagi hidup ngawur. Mari persembahkan tubuh semaksimal mungkin agar pekerjaan Tuhan dipercayakan pada kita bisa kita selesaikan. Ya, ayo persembahkan tubuh semaksimal mungkin, jaga kesehatan agar pekerjaan Tuhan yang dipercayakan pada kita bisa kita selesaikan. Jangan sampai enggak selesai. Kita ngawur loh. Betul enggak? Tentara itu Bapak Ibu, meskipun tidak ada perang, dia mempersiapkan mental dan fisiknya. Betul enggak? Dia tetap lari, dia tetap perbaiki merawat senjatanya, tanknya di servis segala macam. Supaya pada suatu saat perang dia siap. Jangan sampai enggak siap. Suatu saat ada perang, tembaknya macet, tanknya macet.
Begitu juga kita ini tentara Allah. Jangan sampai pada saat kita pelayanan, kita ngeblak, kita tidak bisa ngomong, kita asam urat, naik ke mimbar sambil nyeret, jalan sedikit gak bisa, kacau pelayanan gara-gara kita. Bukan kehendak Tuhan, jangan nyalakan Tuhan. Jangan dikit-dikit, bukan kehendak Tuhan Pak, saya sakit. Loh itu gara-gara kamu sebetulnya. Itu gara-gara kita. Kalau sampai pelayanan tidak bisa jangan nyalahkan Tuhan. Itu kehendak Tuhan Pak, belum tentu. Kalau hidupmu ngawur sehingga pada hari H kamu pelayanan kamu asam urat, itu salahmu. Bukan salahnya Tuhan. Betul enggak? Kadang-kadang itu kita gampang nyalahkan Tuhan. Tuhan tidak berkehendak, belum tentu seperti itu. Berikutnya, olahraga. Bapak Ibu, tubuh perlu olahraga untuk menjaga kesehatan. Seringkali kita tidak teliti dalam membaca kitab suci. Seolah-olah latihan badani tidak perlu. Salah ya. Jelas latihan badani itu perlu. Kita baca yuk. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kesalehan hidup Bapak Ibu itu penting dalam segala hal, karena kita menyongsong kekekalan, betul ya. Tetapi bukan berarti latihan badani tidak berguna. Di situ dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Halo, terbatas gunanya itu bukan berarti tidak berguna. Betul ya? Siapa yang bisa bahasa Indonesia kan pasti ngerti. Latihan badani terbatas gunanya, bukan tidak berguna loh. Berguna tapi terbatas. Bapak Ibu, latihan badani di situ bahasa Yunaninya gimnasia, gimnastik, nge-gym. Iya, masuk loh Pak. Latihan badani di situ ya, gimnasia, seperti kurios ya. Tidak ada lafal U dalam Yunani. U itu dibaca I, jadi kurios itu kirios baca betulnya. Gimnasia dibaca gimnasia, gimnastik gitu. Ya. Artinya latihan fisik atau tempat berolahraga. Umumnya latihan yang dimaksud dengan gimnasia di zaman itu adalah senam, angkat beban seperti squat, deadlift, begitu. Ya, Bapak Ibu, ini penting, bermanfaat buat tubuh kita. Bukan karena saya sekarang nge-gym, saya promosi ini, nggak ada urusan. Tetapi karena saya tahu kebenaran itulah saya nge-gym gitu loh. Dan kesempatannya sekarang saya ngomong. Coba video klip kedua. After you turn 30, your body loses 1% of muscle every year. It's called sarcopenia. And so the most important exercise you can do is weight training to build back muscle. But if you're doing weight training, you got to take enough protein. So I take 4 eggs and then I take some veggies, some broccoli or something on the side. So I eat a lot of protein to maintain and build muscle. Musculature is the one thing about your body that has the highest correlation with longevity. You do not build muscle mass from yoga. You do not build muscle mass from aerobic. You actually destroy muscle mass if you do long distance running. Long distance running, according to Doug McGuff, the exercise pioneer, is stupid. It is actually negative exercise. It actually hurts your body because your body will burn off type 2 muscle fiber. You need muscle. Long distance running is not exercise at all. Oke, Bapak Ibu, kardio, lari, ya, olahraga lari harus dibatasi jika umur 30 tahun ke atas. Kenapa? Anda lihat, pelari-pelari maraton itu tubuhnya
kurus-kurus, tipis-tipis, nggak ada dagingnya, betul? Pada saat usia 30 tahun ke atas, tubuh kita itu berkurang massa ototnya, 1% setiap tahun. Hormon juga begitu. Jadi kalau Anda olahraganya lari, Anda nggak tambah sehat, tambah nggak punya daging. Kalau Anda nggak punya daging, berarti Anda juga tidak punya tulang yang kuat. Ngerti enggak maksudnya? Bukan saya ngelarang, tetapi sebaiknya orang usia 30 tahun ke atas olahraganya angkat beban. Boleh kardio, tapi terbatas seminggu sekali, jangan panjang-panjang. Untuk merawat jantung saja. Itu penting. Pengetahuan itu penting Bapak Ibu. Kalau Anda tidak angkat beban, Anda kehilangan massa otot. Anda kehilangan tulang yang kuat. Kebanyakan orang yang masuk kamar mandi, lalu Anda temui jatuh, itu bukan kepleset. Itu ototnya tidak kuat, tulangnya tidak kuat, akhirnya dia jatuh. Atau mungkin stroke, jatuh, lalu patah tulang. Gini Bapak Ibu, olahraga penting, khususnya angkat beban. Angkat beban itu Bapak Ibu, nge-gym itu ya, itu ibu dari segala olahraga. Anda bisa combine. Tetapi jangan lupakan, kenapa? Karena dengan angkat bebanlah otot Anda bertambah, tulang Anda tambah kuat. Bukan apa-apa Bapak Ibu, untuk melayani. Supaya kita kuat. Setidaknya nonton cucu masih kuat. Halo? Bapak Ibu, Anda tidak bisa hidup sembarangan. Angkat beban meningkatkan kekuatan otot. Membentuk dan mempertahankan massa otot. Karena semakin bertambah usia, massa otot cenderung berkurang. Angkat beban membantu menjaga massa otot biar tetap fit, kencang, tetap sehat, tetap kuat tulangnya di atas 30 tahun. Bapak Ibu, angkat beban meningkatkan metabolisme tubuh, menguatkan tulang, mencegah osteoporosis, meningkatkan produksi hormon. Itu Bapak Ibu. Ayo. Minggu lalu kita sudah belajar, Imam Eli itu gemuk dan penyakitan. Besar kemungkinan makannya ngawur. Tetapi juga bisa karena kurang bergerak, kurang olahraga. Di Israel itu Bapak Ibu olahraga tidak populer. Kenapa? Sekali lagi saya ulangi. Olahraga di Israel kuno itu tidak populer. Kenapa? Karena dianggap itu tradisi kafir. Dianggap tradisi kafir. Yang punya tradisi olahraga itu bangsa Mesir. 4.000 tahun sebelum Masehi. Tiongkok kuno 3.000 tahun sebelum Masehi. Itu sudah olahraga, itu sudah main kungfu. Ya. Yunani kuno 776 sebelum Masehi. Yunani. Olimpiade dari Yunani. Mereka terbiasa gulat, tinju, lari, lempar lembing. Halo? Itu tradisi bangsa-bangsa kafir. Makanya Israel tidak populer itu. Tetapi kalau sesuatu yang baik, kenapa tidak? Halo? Israel kan bukan segala-galanya. Jangan pikir tradisi Israel yang ada di Alkitab itu sudah kebenaran mutlak dan semuanya. Tidak. Kita harus banyak belajar Bapak Ibu. Kitab Daniel 12, ya Daniel 12 ayat 4. Kita baca yuk supaya kita paham. Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, di masa depan pengetahuan bertambah. Ya kita serap, jangan kita berpikir Alkitab cukup, menolak ilmu pengetahuan, ya kita terbelakang jadi orang Kristen. Kita terima yang baik Bapak Ibu. Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus mengingatkan kita. Ayo diikuti. Bukan hal yang mustahil kalau Roh Kudus menjelaskan hal-hal lain yang di luar Alkitab. Pasti. Karena pengetahuan bertambah. Kita tidak boleh anti ilmu pengetahuan. Hanya karena Alkitab tidak ngomong seperti itu. Kita tidak boleh anti ilmu pengetahuan. Hanya karena tradisi Alkitab tidak bicara seperti itu. Jangan seperti itu.
kita tertinggal. Kita jadi orang Kristen yang bodoh dan tidak sehat kalau memperlakukan Alkitab seperti itu. Amin Bapak Ibu. Ini demi Tuhan juga kan? Ini demi Tuhan juga. Kalau Anda bekerja ya bekerja. Anda tidak ibadah kan? Dengan alasan ya saya kerja buat Tuhan juga lah. Kenapa Anda tidak mau tidur buat Tuhan? Kenapa tidak Anda olahraga buat Tuhan? Semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Itu motivasi yang benar. Saya rasa cukup ya. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom semuanya. Resmi Pak kalau gini Pak. Resmi kalau gini ya. Oke, saya akan bersaksi sedikit saja terkait bagaimana saya sampai di titik hari ini gitu ya. Saya itu bersyukur sebelumnya, berterima kasih kepada Pak David, Pak Tony, dan Bapak kamera yang baru itu Pak Menlu yang sudah memberikan kebenaran terkait Tuhan Yesus untuk kita gitu loh. Saya memang awal dulu itu kalau boleh bercerita sedikit, saya mengenal ajaran SK itu dari Bapak yang di sebelah kanan saya ini, Pak Tony. Jadi beliau karena beliau dulu Bapak Gembala saya di komunitas. Jadi beliau yang sering berbicara di komunitas, dan pada saat itu awal-awal saya mendengar terkait SK ini, dulu saya sering pulang dari pulang dari Komsel itu, saya dengan istri itu sering sedikit diskusi dan berdebat gitu. Kok gini ya, awal-awal dulu. Tetapi puji Tuhan lama-kelamaan dengan mengikuti apa yang dibicarakan Pak Tony, terus ditambah lagi dengan Pak David yang semakin semakin kenceng gitu pengajarannya. Puji Tuhan sampai saat ini saya sendiri banyak mendapatkan sesuatu yang dulu tidak pernah saya dengar. Karena saya dulu jujur aja ke gereja itu, yang saya dengar itu hanya sesuatu hal yang pure dunia gitu loh. Kalau kamu kerjakan sekarang, kamu akan mendapatkan di dunia ini gitu loh. Tapi di sini saya tidak mendapatkan itu gitu loh. Apa yang diajarkan Pak David itu, apa yang kita tanam saat ini nanti akan kita tuai nanti gitu loh. Jangan pernah berharap apa yang kita tanam sekarang ini akan kita tuai sekarang. Itu menurut saya di situ. Nanti setelah kita kalau bertemu Tuhan Yesus, itu yang akan kita tuai gitu loh. Mudah-mudahan di sini semua kelak bertemu Tuhan Yesus semua, dan kita akan menuai bersama-sama. Jadi memang dalam proses itu memang nggak mudah, jatuh bangun itu pasti gitu loh. Tetapi kita harus tetap mengikuti semua itu, mengikuti proses gitu. Kalau karena nggak mengikuti proses, kita jatuh, kita balik kanan ya sudah, kita nggak akan dapat apa-apa. Mungkin itu aja kesaksian dari saya. Belum Pak. Jadi gitu, terima kasih sekali lagi untuk Pak David, Pak Tony, Pak Menlu yang sudah banyak sharing terkait kebenaran tentang Tuhan. Mudah-mudahan ke depan Pak David, Pak Tony, dan Pak Menlu semakin diberi sesuatu hal yang baru, supaya kita yang duduk di sini, yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, semakin mendapatkan yang lebih juga. Kalau bisa sama seperti yang didapat Pak David gitu loh. Walaupun itu juga susah Pak. Susah, karena memang Pak David itu kalau boleh saya bilang itu 10 langkah ke depan, saya masih 1 langkah Pak di belakang. Baru melangkah jenengan Pak David sudah 10 langkah gitu. Jadi mudah-mudahan saya
bisa terus bertumbuh di tempat ini bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat malam.